itu. Yang lain-lainnya gaji karyawan yang nunggak, yang banyak yang belum dibayarin. Kita stop dulu. Lebih baik kau PK aja sama aku, ayo. Aku challenge, kau nyanyi, kumpulin, ambrekin. Kita bayarin nih. Sampai menipis dulu, santai. Jangan ditambahin lagi. Tambahin sewa rumah lagi yang 2.300.000. Sehingga aku banyak kebohongan dalam hidup aku. Ini aku ribut gara-gara apa? Aku per-peran aja nggak munafik. Daripada dia ngomongin aku, nggak ngomongin aku, menggiring opini aku. Lebih baik aku terbuka. Gara-gara masalah Honda Accord, keuangan aku. Jadi mobil aku, ya, dijual. Itu apa? Habis. Biaya apa? Biaya ke Singapura aku bolak-balik. Jujur aja. Tapi dia nggak melihat di situ perjuangan aku. Aku jual mobil habis. Aku pretelin. Pret buat ke sono bolak-balik, ke sana aku bolak-balik. Nah, sisa 10 juta lagi. Nah, baru dibayar 5 juta. Aku miskom. Aku bilang gini, dapat nih 5 juta. Aku bilang gitu. Cuman baru dikasih 2, yang 3-nya besok. Aku cuman bilangnya dapat. Disangka aku membohongi dia. Terus dia nelpon, iya kak, sisanya segini. Sisanya sih udah dijelasin. Itu awal mulai aku bertengkar, kemana-mana merembet, kemana-mana kan. Disangkanya ini rumah, aku bohongi, kemana-mana. Daripada per-perannya kalian nonton dia di room menggiring opini ke aku, mendingan aku kayak begini, biar kalian tahu masalahnya. Daripada aku dikomenin, aku keras kepala. Coba kalau dia bilangnya, stop lah gitu, jangan bahas aku, ya. Gitu, jangan emang gak nyebut nama, gak ngejelekin Arya gini, dia tuh begini, dia cinta gini, tapi menurut dia bukan cinta, bukan. Gini, aku dibilang gila uang. Oke, kata siapa aku gila uang? Betul, aku gila uang. Ya, aku gila uang. Tapi dengan niat, uang itu penting dalam hidup. Cinta tanpa dipelihara dengan uang, gak bakalan cinta itu berjalan, teman-teman. Jangan merasa dirinya paling butuh dalam cinta. Ingat, anak banyak. Bisa aja aku jadi laki-laki yang harus mengatakan cinta, yang selalu merayu, halo sayang, ih kamu cantik banget, aku sayang deh sama kamu. Kamu tahu nggak, dari sekian mantan aku, kamu loh yang paling aku sayang dan aku cinta. Terus aku nggak kerja, aku nggak ngapa-ngapain, ya. Ntar kalau susah aku yang ketemuan. Cinta itu nggak kayak gitu, teman-teman. Ini bukan lagi zaman Siti Nurbaya. Hidup ini ekonomi realitanya, ya. Anak lu banyak, anak gua ada. Cinta tanpa ada uang nggak bakal bisa dipelihara. Jadi jangan bullshit. Orang itu nggak gila uang. Jangan munafik, itu aja sih. Alasannya karena nggak sayang, nggak cinta, ya. Bukan, kalian pahami, laki-laki, ya, diam itu berpikir. Emang laki-laki itu nggak seperti kayak wanita yang bucin, ya, yang harus ada bunga. Aku kasih kamu bunga sayang, happy Valentine, bla bla bla. Kita gendengan tangan ke mall, oke. Memang sangat sulit laki-laki itu seperti itu, sangat sulit teman-teman, ya. Tetapi selagi laki-laki itu bertanggung jawab, ngasih uang, kebutuhan dan lain-lainnya terpenuhi, satu dia nggak macem-macem aja, ya, itu udah sempurna laki-laki. Laki-laki kalau nih pulang kerja, dia nggak kemana-mana, langsung pulang ke rumah, nggak pernah nongkrong, nggak pernah main sama teman-temannya, nggak kemana-mana. Itu udah sempurna laki-laki mah. Jujur aja, pertahanin kalau dapat laki-laki model kayak gitu. Itu udah sempurna. Nggak sering komunikasi dengan perempuan, HP-nya terbuka, nggak tertutup. Itu udah sempurna laki-laki mah. Jadi jangan minta lebih, jangan minta yang sempurna. Kalau kamu mencari laki-laki yang sempurna, nggak akan pernah dapat.
Yakin sama aku, ludahin muka aku. Kita cari itu laki-laki yang menuju orang itu menjadi yang baik, menjadi yang sempurna. Kau cari yang sempurna, apa maumu? Kau ngaca dengan dirimu dulu. Gimana sifatmu? Itu aja. Aku juga pengen, malah aku yang ngajarin dia. Ayo kita kapan-kapan yuk. Ya, nih Miyako, kamu bahas soal ada waktu berdua sama suami dikala nggak harus sama anak. Itu ide aku, Miyako. Asal kamu tahu, sumpah demi Allah, nih aku lagi berdiri. Itu ide aku. Yuk kapan yuk kita berdua. Ada loh 1 minggu ini aku sama kamu kayak pacaran. Aku dulu sering begitu, naik motor hujan-hujanan sama dia. Aku yang ngajarin itu. Dikala ada waktu kau sama aku berdua pacaran. Jangan anak melulu yang dipikirin. Ingat, anak itu akan pergi ninggalin kita. Yang setia itu apa? Laki dan istri, pasangan. Aku tahu, Miyako. Itu aku yang ngajarin. Aku yang ngajarin itu. Tapi apa? Nggak ada dia pakai. Alasannya apa? Anak nggak mau ditinggal. Aku pernah lu ngajak dia ke Bali berdua bulan madu. Tapi apa? Anaknya pengen ngikut, nggak mau. Oke, aku ngalah. Aku yang ngajarin. Kita bulan madu ya ke Bali sehari aja. Aku minta waktu berdua sama kamu, pacaran. Nggak apa-apa kok, anak ada kakak-kakaknya sebentar. Tapi dia nggak mau. Bukankah aku nggak sempurna di situ, teman-teman? Aku yang ngajarin kayak gitu. Ayo berdua sama aku pacaran, ada waktu kita ngobrol, kayak ngerasain gimana sih. Jangan suntak sama anak melulu gitu. Dikala kita mendekatkan diri kita, training loh. Di saat nanti kelak dia ninggalin kita udah terbiasa berdua. Training namanya disebutnya. Ayo training berdua sama aku. Nggak minta waktu ya, seminggu sekali aja kita waktu berdua. Ya gimana, anaknya pengen ikut-ikut tulus, nangis pengen ngikut, ditinggal aja tahu sendiri. Ya aku ngalah. Aku tuh punya prinsip seperti itu, Miyako, jangan salah. Mana ada aku punya prinsip kayak gitu? Aku malah ada, aku yang pengen seperti itu. Dulu waktu aku baru nikah, aku loh hujan-hujanan, memotoran, ya sampai ke dada, sampai aku bilang gitu di pelukan dia. Nih, dulu aku yang ngajarin, kita pacaran berdua yuk naik motor. Waktu aku punya motor PCX sampai aku jual motornya. Buat apa? Gak dipakai. Sampai aku bilang begini, kayak di filmin dia. Nih, nanti kamu merem deh. Nih kan ada air hujan. Dia sampai meluk aku. Terus kamu rasain deh di dada kamu. Terus kamu minta permintaan apa? Gitu sambil itu. Aku sering begitu sama dia. Dulu. Sampai waktu aku gajlukan, dia mau loncat. Mau nyusruk. Alah! Begitu. Naik motor sama aku. Aku sering begitu nih aku. Aku tuh tipe yang boleh gini. Aku nggak bisa menye-menye orangnya. Aku nggak bisa modal rayuan sama wanita. Tapi aku menyayangi dengan caraku, ya beda. Gentle aku mah. Nggak ada aku modal-modal. Enggak manis-manis. Sayang. Rayu-rayu. Enggak. Aku ada mindsetnya beda. Aku nggak kayak gitu. Jadi jangan menganggap menurut cinta nggak gitu. Ya aku akui, aku punya rumah di sini. Itu juga masih ada tunggakan utang, tapi dia nggak tahu utang aku. Lalu kalau aku pun cerita sama dia, percuma, itu akan menambahkan beban. Ya udahlah, aku cancel dulu, beban dia juga banyak. Malah aku niatnya dari awal aku mau bantuin utang-utang dia di rumah sakit. Semuanya aku bantuin, yang di Singapura aku bantuin. Cuman satu, jangan tambahin beban. Jangan sewa rumah yang mahal. Tahan dulu. 2.300.000 itu hal yang sangat mahal loh.
sehari itu 2.300.000. Belum lagi gaji karyawan, kita nggak tahu omset kita. Penjualan itu. Maksudku napas dulu, santai. Nah, 2.300.000 sehari dikali. Coba kalian bayangin. Belum tentu kita nyanyi capek-capek. Hah? Menganggapnya dia lebih kaya. Ya, aku miskin. Aku orang gak punya. Aku akui. Aku miskin. Aku miskin. Dia bilang, aku punya utang susah dibuat-buat. Iya, betul. Aku punya tapi bermanfaat, berguna, walaupun aku punya hutang. Daripada aku banyak hutang, yang kemungkinan ke depannya nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Sekarang, kita komitmen untuk pindah ke rumah yang ada kolam renangnya, 2.300.000. Ya, dari situ aku berat. Jujur aja, walaupun dia bilang udah kamu mah ngasihnya aja, tetap aja nanti kalaupun dia nggak ada, itu ke aku pasti, itu pasti. Dan aku akan terjun di situ. Nggak mungkin bohong aja kalau aku tinggal diem. Pasti aku ikut campur dalam hal seperti itu, walaupun omongannya bisa. Nggak bisa gitu konsepnya. 25 rosin, dona, keuntungannya sekian 200, itu udah menggaji begini-begini. Nggak semuanya berjalan mulus. Kita ngopi dulu lah biar otak agak bego. Aku tuh nguji panjang. Ya. Satu, dia usianya udah segitu. Bukan yang dibilang, oh lebih tua, oh perutnya gendut, sampai ngomong begitu. Mungkin dia nggak suka kali perutnya gendut, mungkin dia gitu, nggak guna loh, nggak ada. Maksudnya kagak nyambung ngomong ke situ, nggak nyambung. Ini yang aku pikirin adalah begini, satu, usiamu segini, ya, jika kamu sakit, jika kamu kenapa-napa, hidup itu nggak harus sehat, ya. Suatu saat kamu sakit, siapa di situ yang berperan? Ya, anakmu banyak, 5 loh. Anakmu banyak 5. Kalau kamu sakit, siapa yang biayai anak-anak? Bapak kandungnya kah? Kalau aku nguji begini, nah, sakanya aku nggak peduli. Pasti jawabannya apa? Gitu. Apa? Gitu kan? Pasti jawabannya kayak gitu. Pasti kamu menganggap, ya aku bukan bapaknya. Enggak, padahal aku gak ke situ. Justru yang bikin susah tuh kamu, yang dibuat-buat susah gitu. Dia nanya, pernahkah kamu berpikir apartemen Rachel sebulannya 6 juta? Pernah nggak kamu berpikir gitu? Ya, aku akui. Sekarang gini aja, kalau memang kamu berat dengan biaya anak kamu disewain apartemen 1 bulan 6 juta, suruh tinggal bareng aja mereka sama kita. Kita sewa rumah yang gede. Ayo, biar irit. Aku bantu kok semuanya. Kenapa harus dipaksakan? Mending kita sewa rumah yang gede, anak-anak tinggal sama kita. Atau dia belum punya istri ini, dia belum keluarga. Jangan sampai susah dibuat-buat. Aku kan positifnya begitu aja loh. Biar kita kumpul rame-rame semua, makan semuanya kumpul semua di sini. Jangan ada yang mecah, jangan ada yang misah. Kalau dia nggak jauh dari kita, kita bisa mantau. Itu. Ya dia nggak mau gini-gini. Ya tapi jangan membebani. Ya cek kerja lah. Kalau memang dia nggak mau, cari uang sendiri. Kalau memang dia sanggup. Tapi kalau kamu beban, kalau kamu nggak beban silakan, itu hak kamu. Jika aku ada, aku bantu. Kalau enggak, ya mau gimana? Aku ini gini loh, ya. Dalam hidup aku tuh gini. Coba deh, kita berumah tangga,
taruh uang mati. Uang mati. Nggak usah gede. Sehari 200.000 aja. 300.000 uang mati. Jangan pernah itu dipakai. Suatu saat kita ada kesusahan, kesulitan, kita punya simpanan. Jangan hari ini kita cari uang untuk hari ini. Untuk besok gimana nanti. Nah, contohnya gini aja. Di saat kita punya uang mati, seandainya ting-bating ya, aku sakit, pingkan sakit, anak sakit, kita punya tabungan. Itu disebut uang mati. Walaupun kita punya BPJS, nggak ngejamin BPJS juga full biayanya, nggak ngejamin teman-teman. Jujur aja, BPJS adalah sebuah nama, tapi ketika biaya obat beda, tambahan ada lagi, biaya ini itunya beda, nggak full. Kata siapa BPJS itu full? Beda, nggak semua full. Itu. Nah, di saat dia di Singapura kesusahan, dia sampai apa? Sampai minjem kemana-mana, kesana kemari. Aku buka aja. Aku bukannya lemes temen. Aku udah capek ribut masalah pelihara ini melulu. Dengan dia cuman hanya bilang, ya aku orang kaya, aku mampu berobati anakku di Singapura, aku mampu, aku bayar ini mampu. Mampu berangkat ke sana. Ketika kita lagi nggak ada gimana? Itu yang selalu beda prinsip.